Semuanya, Shalom. Hari ini saya ada di Desa Lena yang ada di Pamona. Sekarang saya ada di TK Anugerah Lena Terpadu, salah satu TK kita yang ada di klaster Poso. Hari ini saya ada di tempat ini itu karena ada acara penamatan anak-anak TKB dan kenaikan TKA ke TKB. Mari kita doakan semoga hari ini acara ini boleh berjalan dengan baik dan semua para undangan bahkan orang tua murid yang ada boleh bersukacita dalam kegiatan ini. Terima kasih, mari kita ikuti. Tapi pagi ini belum ada orang, belum datang. Jamnya itu jam 10. Jadi beginilah kira-kira persiapan mereka di saat ini. Nah, di sini ada ibu guru Okta, ada anaknya juga yang hari ini siap seperti demikian. Apa? Dalam tenda karena acara kita saat ini akan kita mulaikan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, tamu undangan, bersama orang tua murid yang sudah memenuhi undangan kami. Oleh sebab itu, saat ini patutlah kita menaikkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan, di mana pada saat ini kita akan melaksanakan penamatan dan kenaikan kelas TK Anugerah Terpadu. Adapun acara yang akan kita ikuti pada saat ini, yang pertama pembukaan, yang kedua ibadah yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Akademisi STH, yang ketiga sambutan yang akan disampaikan oleh Koordinator Pusat Wilayah Klaster Poso, yang keempat istirahat, dan yang kelima penutup. Baiklah, kita melangkah pada acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk memulaikan acara kita saat ini, ya dipersilakan anak-anak TKB untuk bersiap berbaris. Lagu Indonesia Raya. Berdiri nah. Siap, Pak, siap, siap. Indonesia pada airku, tanahku pada daku. Di sanalah aku berdiri, jadi batu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, boleh. Tarik seperti itu. Di belakang, di mukanya Theo, boleh. Ya, selanjutnya kita melangkah pada acara yang kedua, yaitu ibadah untuk menyambut pelayan firman. Kita menyanyikan pujian Bapa Engkau Sungguh Baik. Kita angkat bersama. Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima
hari ini yang kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmatmu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ibadah penamatan kenaikan kelas TK Anugerah Terpadu saat ini ditabiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai saudara sekalian. Pujian yang berkata, Allah itu baik. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Ia baik bagiku. Kue madago, kue madago, kue madago, kue madago, madago riaku. Silakan duduk. Dalam ibadah penamatan dan kenaikan kelas TK Anugerah Terpadu saat ini, dalam ibadah ini kita akan membaca merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan, kekuatan, kesehatan tubuh, bahkan hari baru yang boleh menjadi milik kami saat ini. Kami boleh ada dalam sukacita ketika kami boleh ada di sekolah atau taman kanak-kanak di tempat ini. Kami datang bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini tepat tanggal 16 Juni 2025 rencana boleh berjalan dengan baik, yaitu rencana penamatan dan kenaikan kelas TK Anugerah Terpadu. Dan kami boleh mensyukuri semua berkat Tuhan yang boleh kami alami dalam hidup ini. Bahkan saat ini pun kami akan membaca merenungkan firman Tuhan. Tuhan akan menolong kami semua, Tuhan akan memberkati kami semua, memampukan kami melalui kuasa Roh Kudus untuk kami memahami, mengerti kehendak Tuhan lewat firman yang akan disampaikan. Karena itu berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Ya, selamat pagi. Shalom. Ya, versi anak-anak. Ada yang menangis dari rumah tadi? Ada? Oh, tidak ada. Ada yang mandi dari rumah tadi? Semua mandi dari rumah tadi? Semua? Oh iya, semua cantik-cantik, ganteng. Iya, turun tangan. Senang hari ini? Senang, kasih kuat, semangat. Senang hari ini? Iya. Yang mau naik kelas B? Mana yang mau naik kelas B? Yang sana yang mau naik kelas ya. Yang batik, yang mau naik kelas B. Iya. Yang mau naik kelas 1 berarti baju biru putih. Sudah pernah dengar cerita Ratu Esther? Belum? Di sekolah minggu belum? Iya. Belum pernah baca firman Tuhan ini? Oh iya, belum tahu baca. Iya. Dalam penamatan dan kenaikan kelas ini kita akan mendengar cerita tentang Ratu Esther. Siapa itu Ratu Esther? Ratu Esther adalah seorang anak yang yatim piatu. Kalau yatim piatu itu berarti dia tidak punya, ya, tidak punya papa, tidak punya mama. Nah, dari kecil Ratu Esther ini, karena dia tidak punya mama dengan papa, dia diambil oleh saudaranya yang bernama Mordekai. Ada yang punya nama Mordekai di sini? Tidak ada. Ada yang punya nama Esther di sini? Ya, di blok A ada. Iya. Ratu Esther ketika ia kecil dirawat oleh saudaranya Mordekai, dia bertumbuh menjadi seorang anak yang dengar-dengaran. Dia dengar-dengaran kepada papa angkatnya Mordekai, walaupun bukan papa sungguhnya. Anak-anak juga seperti itu, dengar-dengaran sama orang tua, ya, dengar-dengaran sama mama dengan papa. Iya, pasti dengar-dengaran toh? Dengar-dengaran sama ibu guru di sekolah. Ya, jangan begini. Ya, iya. Ya, jadi Ratu Esther ini ketika ia sudah dewasa, pada suatu hari seorang raja mencari seorang istri. Ya, raja itu bernama Ahasveros. Jadi Ahasveros ini dia mencari seorang istri. Maka dikumpulkanlah perempuan-perempuan yang cantik. Ya, seperti mungkin perempuan-perempuan yang cantik, ibu guru semua cantik. Cantik semua? Cantik. Semua anak-anak juga cantik. Cantik kan? Ya, semua ini anak-anak cantik. Dikumpulkanlah perempuan-perempuan yang cantik pada waktu itu, termasuk Esther. Maka dikumpulkanlah, dipilih siapa yang akan menjadi istri raja. Kalau istri raja itu disebut apa? Hah? Ratu. Ya, maka terpilihlah Esther ini menjadi seorang ratu, istri dari seorang raja, Raja Ahasveros. Pada suatu hari setelah Esther terpilih jadi seorang ratu, istrinya Ahasveros, dia mendengar kabar, oh di sana itu mau ada pembunuhan. Orang-orang Yahudi akan dibunuh oleh orang-orang jahat. Tetapi waktu itu ayahnya Esther, Mordekai, katakan, jangan katakan asal usulmu dari mana. Dia mendengar, dia taat, dia dengar. Karena Esther ini anak yang dengar-dengaran. Dia tidak katakan. Maka Ratu Esther ini berhasil bertemu dengan raja. Ya, dia pergi ke orang-orang Yahudi, dia katakan, kita berdoa, ya, berdoa, berpuasa, memohon kepada Tuhan supaya kita selamat dari orang-orang jahat. Lalu si Esther ini dia bertemu dengan seorang raja, sehingga bangsa Yahudi itu
diselamatkan. Ya, lalu apa yang dapat kita ambil dari cerita tentang Esther? Yang pertama, Esther adalah seorang yang apa tadi? Hah? Taat. Sampai sudah bisa membaca. Katanya sudah bisa membaca. Apa lagi? Kalau taat itu apa DP huruf? Taat. Apa DP huruf? Yang bisa membaca? Huruf T, apa lagi? A, apa lagi? A lagi, baru T. Iya, bukan taat. Ya, tapi taat. Dari T, A baru T. Biar diputar balik itu kata kata taat. Iya. Jadi Esther ini adalah seorang yang taat. Dia dengar kepada ayah angkatnya, yaitu Mordekai. Apa yang dikatakan oleh ayahnya? Dia dengar. Lalu Esther rajin berdoa. Siapa yang rajin berdoa di sini? Ya, semua rajin berdoa. Ya, dari mau makan, mau tidur, bangun pagi, mau datang di sekolah, berdoa tuh. Di sekolah pun berdoa. Berdoa tuh. Iya, harus rajin taat berdoa dari kecil. Nah, karena itu dari contoh teladan yang kita ambil dari seorang Esther, dia taat, dia dengar-dengaran, dia rajin berdoa. Demikian kita sebagai anak-anak harus taat, setia, dengar-dengaran kepada orang tua, mama, papa, dengar-dengaran kepada Tuhan, ya, dengar-dengaran kepada siapa lagi? Kepada siapa lagi dengar-dengaran? Ya, dengar-dengaran kepada orang tua, mama, papa, dengar-dengaran kepada Tuhan, dengar-dengaran kepada siapa? Ibu guru. Ya, ibu guru ada berapa di sini? Ada berapa ibu guru? Jangan begitu begini. Ya, ada 4 ibu guru. Cantik semua ibu gurunya tau? Cantik. Ada yang suka marah-marah ibu gurunya? Tidak ada. Iya, ibu gurunya baik semua ya? Iya. Ya. Jadi itu teladan contoh yang bisa kita ambil dari Raja Esther. Demikian kita sebagai anak-anak harus taat, rajin berdoa. Dan ketika kita rajin berdoa, taat dengan perintah Tuhan, taat kepada aturan yang ada di sekolah, ya dengar-dengar kepada ibu guru, taat kepada orang tua, maka kita anak-anak pun akan diberkati oleh Tuhan. Masa depan kita ada di tangan Tuhan. Ya, berdoa, kalau berdoa apa yang diminta sama Tuhan? Kalau di sekolah, minta apa? Kalau di sekolah, minta apa? Minta apa sama Tuhan? Apa yang diminta sama Tuhan? Supaya Tuhan berkati? Berhasil. Cita-citamu ada di tangan Tuhan. Ya, karena itu rajin berdoa. Ketika kalian akan menjadi dewasa nanti, kalian pasti akan dipakai oleh Tuhan secara dahsyat, berguna untuk bangsa dan negara. Siapa yang suka menjadi kades? Tidak mau? Siapa yang suka menjadi kades? Iya, ini mau tanya cita-cita ini. Kalau Melvin cita-citanya apa? Dokter. Iya, kalau cita-citamu apa? Guru. Apa cita-citamu? Iya, supaya mama dengar, papa dengar, ibu guru dengar. Apa cita-citamu nak? Jadi apa? Tentara. Oh, tidak mau. Apa dah? Polisi. Hansip. Oh, jadi pendeta. Ada mau ganti pendeta nanti? Ini cita-citanya apa? Jadi apa? Oh, bengkel oto. Kalau bisa di rumahnya, mau jadi apa nanti? Dokter juga. Bagas apa? Bengkel. Oh, mau bengkel, mau banyak bengkel di mana ini nanti. Kalau Rena mau jadi apa? Dokter gigi. Mau jadi apa nanti? Polisi. Oh, polwan, dia jadi polwan nanti. Kalau gede apa? Apa nak? Mau jadi apa? Kasih kuat, supaya mama dengar. Superman. Iya. Ya, udah cita-cita. Putri apa cita-citamu nak? Jadi dokter. Dokter apa? Dokter kecantikan. Aduh, bisa jadi ratu nanti ini, mau jadi dokter kecantikan. Itu siapa cita-citanya itu? Siapa sih? Oh, jadi dokter juga. Aduh, Ellen mau jadi apa? Oh, jadi dokter banyak ini, jadi dokter dari Lena ini nanti. Kalau rambut panjang? Oh, mau jadi dokter semua. Iya. Tuhan akan pakai semua anak-anak secara dahsyat hebat nantinya. Iya, bilang amin. Amin ya. Tuhan pakai kalau kita taat, setia, dengar-dengaran kepada orang tua, mama, papa, dengar-dengaran kepada Tuhan, dengar-dengaran kepada ibu guru, bapak guru yang ada di sekolah. Iya. Dan firman Tuhan pada hari ini tentunya memberi sukacita bagi kami, bagi kita semua dalam kitab Amsal 23 ayatnya yang ke-18. Karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak hilang. Ya, itu firman Tuhan. Coba diulangi. Karena masa depanmu sungguh ada. Ulang. Ya, coba. Kenapa itu mau keluar, dokter? Oh, kopi makin dokter dulu. Iya. Ya, kita ucapkan bersama-sama firman Tuhan dalam Amsal 23 ayat 18. Karena masa depanmu, ulang. Ya, nanti selesai pendeta bilang baru kita ikuti. Karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Itu firman Tuhan, terpuji Yesus Kristus. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sambil kita memberi persembahan, mau gimana ini semua? Oh. Ambil persembahan. Nen atau persembahan situ. Yang dibilang itu persembahan, Tuhan yang tahu ya. Kita akan memberi persembahan. Mana? Ya. Disembunyi persembahan, hanya Tuhan yang tahu. Kita angkat pujian berkata bersyukur kepada Tuhan.
bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, manyombari puwe Allah, manyombari puwe Allah, sirama kurasa, manyombari puwe Allah. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik bagiku. Kue madago, kue madago, kue madago, kue madago, madago riaku. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, manyombari puwe Allah, manyombari puwe Allah, sirama kurasa, manyombari puwe Allah. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, manyombari puwe Allah, manyombari puwe Allah, sirama kurasa, manyombari puwe Allah. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik bagiku. Iya, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak Theo. Jadi Theo di sini ada dua, berarti Theo Latempah. Iya, yang lagu yang dia bawakan waktu kapan? Iya, 17 Agustus, masa poso ya. Iya, setelah Theo menyanyi, kelas A yang akan menyanyi. Mangula, antau mau sikol. Tewati di pedongika, dengan daya ini papa, odene talu di tadika, dari mata dengan daya, ini papa mateta, kau paili lidah. Motikola, ale beputa, bodo mampa, le mata, dengan daya ini papa bele, enda poyo eka ane tikola, te onto di daya. Le pata koma yang mengi la munina pakatu tula kodi, tentani nanan senggai, bodo malah meningkali mempalapi, wa udoi. Motikola, ale beputa, bodo mampa, le mata, dengan daya ini papa, bele enda poyo eka ane tikola, te onto di daya tabea. Iya, itu tadi tidak ada punya cita-cita menjadi penyanyi. Iya, padahal ada di kelas A. Iya, lagunya tadi itu nete onto musikola. Jangan berhenti sekolah, sekolah terus. Jangan hanya menimbulkan cahaya mata, mau malu. Ya, berarti kalau berhenti sekolah malu, ya. Ya, jangan jawab melaki doi. Iya, itu. Mana kelas A? Nyanyi. Maju di depan.
ketiga yaitu sambutan dari Koordinator Wilayah Klaster Poso. Kepada Ibu, disilakan. Shalom, selamat siang Tabea. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini. Tuhan memberi waktu yang indah, cuaca yang baik, sehingga acara hari ini boleh berjalan dengan baik. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta yang sudah berbagi berkat rohani yang sangat luar biasa. Kiranya itu boleh menjadi pedoman hidup kita untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan. Yang saya hormati Ibu Kades yang meluangkan waktu di pagi hari ini, boleh menghadiri undangan teman-teman yang boleh ada di Klaster Poso. Ibu Kepala KB yang boleh ada, kelompok bermain yang boleh menghadiri juga, terima kasih. Terlebih rekan-rekan guru yang boleh ada di TK Anugerah Lena Terpadu, terima kasih buat pengabdiannya sampai 2 tahun. Anak-anak yang boleh ditamatkan hari ini adalah anak-anak yang luar biasa. Perlu kami kasih tahu bahwa TK itu bukan tempat untuk mereka bisa lancar membaca, atau tempat anak-anak ini nanti mereka masuk SD sudah tahu kali-kali bagi-bagi, tidak. Tapi TK itu tempat kami untuk bermain, mengembangkan potensi kami, sehingga mereka boleh masuk SD itu mental mereka itu sudah siap. Jadi beban guru-guru TK itu tidak hanya datang untuk bermain atau mengenal warna, tetapi kita lebih ke kognitif dan holistik. Secara holistik itu persiapan mereka untuk melanjutkan tahap-tahap berikutnya. Dan saya percaya hari ini orang tua murid yang sangat berbahagia yang saya sayangi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalian orang tua yang paling hebat, ya, mempercayakan anak-anak ini selama 2 tahun boleh ada di TK kami. Seperti itu. Kalian adalah orang tua yang sangat diberkati oleh Tuhan. Mengerti bahwa pentingnya pendidikan itu seperti kayak mencari berlian seperti itu. Terima kasih. Mungkin selama mereka ada bersama kami di tempat ini banyak kekurangan, bahkan guru-guru juga banyak kelemahan. Mohonlah kami dimaafkan, sehingga ke depan kami lebih memperbaiki metode-metode pelayanan kami. Boleh berada di tempat ini itu suatu anugerah, dan boleh bersama dengan orang tua murid itu adalah anugerah yang paling hebat saya rasa. Di sini saya mewakili Yayasan Pusat mengucapkan terima kasih kepada teman-teman guru, bahkan pemerintah desa yang boleh ada atas perhatian yang boleh kami terima selama ini. Bahkan kami yakin dan percaya Ibu Kepala Desa tidak melepaskan kami, terus menolong kami supaya pelayanan ini terus berjalan. Selalu saya katakan bahwa Yayasan Pusat hadir di Lena ini bukan karena kita ingin menguasai Lena, tapi kita ingin membangun anak-anak desa yang ada di Lena supaya mereka sama seperti anak-anak di kota. Doa saya secara pribadi, tahun 2028 program FC boleh ada di Desa Lena. FC itu suatu program pelayanan kami yang menolong anak-anak ini bisa terbang ke luar negeri. Jadi orang tua murid bersiaplah dengan program ini, dukunglah kami sehingga hal ini boleh ada di Lena. Nanti kita boleh bekerja sama dengan pemerintah desa, bahkan dinas yang boleh ada. Jangan bilang kenapa ada program lagi, TK saja begitu-begitu terus. Tapi kalau FC itu lebih ke pendidikan intelektual anak, jadi dia lebih jauh daripada daripada TK. Kalau TK itu ya bolehlah, kita akan belajar itu di sore hari. Yang paling kita utamakan itu dalam setiap pelayanan kita adalah karakter anak. Ya, sekarang itu karakter anak itu sangat buruk ya.
saya tinggal di Penyedapa tapi luar biasa. Semoga dengan dukungan orang tua, sekolah, masyarakat yang boleh ada, mari sama-sama kita memberi contoh yang baik untuk anak-anak kita supaya mereka lebih memiliki akhlak mulia yang luar biasa. Mungkin hanya sampai di sini yang boleh saya sampaikan. Saya ucapkan selamat kepada anak-anakku 15 anak. Hari ini bukan hari terakhir atau titik terakhir kalian boleh ada menggunakan seragam sekolah, tetapi ini adalah titik awal kalian boleh melanjut SD. Kasih tahu papa mamanya, jangan malas-malas kami sekolah ya. Tetap sekolah, jauh terbang karena di luar sana itu banyak yang lebih menarik daripada di Lena ini. Sudah? Semua harus mendaftar SD. Sekarang lebih dipermudah ya. Terdengar anak-anak? Jangan ada yang kalau orang tuanya malas kasih sekolah bilang, mama saya tidak mau sama seperti mama tinggal di Lena. Mau tinggal di Jakarta? Mau. Oke, puji Tuhan, semoga mimpinya tercapai ya. Saya kembalikan kepada ibu. Ya, terima kasih disampaikan kepada Ibu Koordinator yang telah menyampaikan sambutannya. Ya, selanjutnya dipersilakan ujian dari anak TKB. Ajar mendidik mereka, ya, meskipun tidak sesuai apa yang kita harapkan, tapi itulah kemampuan kami sebagai dewan guru yang ada. Tentunya pasti ada kekurangan dan ada kelebihan. Jadi kami mohon untuk orang tua murid menghadap anaknya masing-masing, maju di depan untuk menerima anaknya kembali. Artinya bahwa sudah sah hari ini mereka
kita sudah tadi mendengarkan mereka punya cita-cita. Kita ingat itu apa yang menjadi harapan mereka. Sini ibu gurunya juga. Anak yang ditamatkan di TK Anugerah Terpadu saat ini, dan tentunya satu harapan juga sebagai Dewan Guru yang ada, harapan orang tua Genggam tangan kecil mereka ke sekolah. Tapi masih susah. Susah dijelaskan bagaimana DP perasaan. Terkadang mereka susah ngambek, susah pakai seragam untuk pergi ke sekolah. Mereka berdiri di depan kita dengan senyum, bahkan berani tampil. Anak yang dulu kami peluk erat karena takut ditinggal, sekarang tunggu jadi pribadi kecil yang berani dan penuh semangat. Waktu berjalan terlalu cepat, dan kami orang tua seringkali merasa belum cukup untuk selalu hadir. Masih sering kali kita sibuk, padahal kalian kali ini hanya anak-anak ingin ditemani menggambar atau sekedar ditemani tidur siang. Untuk para guru, terima kasih telah menggantikan kami di jam-jam yang tak bisa kami isi. Terima kasih sudah sabar, sudah mengajar hal-hal yang besar dalam cara yang sederhana, sudah mencintai anak-anak kami seolah mereka anak kalian sendiri. Anak-anak yang kami sayangi, hari ini kalian lulus, tapi lebih dari itu hari ini kalian mengingat kami betapa cepatnya waktu berlalu. Tiba-tiba kalian tidak lagi minta digendong, tidak lagi takut kotor, tidak lagi menangis kalau kami tinggal sebentar. Kalian tunggu dan kami belajar perlahan melepas. Nak, jadilah anak baik, jangan takut. Jangan takut salah, berani mencoba. Dan ingat, ada cinta yang tak pernah pergi. Walaupun kelak langkahmu menjauh. Terima kasih telah hadir di kehidupan kami. Sebagai guru-guru, kalian lulus, tapi di hati kami, kalian akan selalu menjadi anak kami yang pertama kali genggam dan paling susah kami lepaskan. Pada hari ini, mulai malam ini, kalian tidur, kami akan menatap wajah kalian lebih lama. Lebih lama dari biasanya, karena kelulusan, tetapi momen kecil yang kami rindukan selamanya, kami kenang. Terima kasih waktu kebersamaan kita selama 2 tahun yang kita sudah lewati. Terima kasih. Ya, ada beberapa hal, khususnya TKB, jadi anak yang berprestasi. Jadi ibu memberi peringkat dari peringkat pertama sampai peringkat keempat. Nanti kalau ibu Okta panggil, kalian maju ya. Dengar? Yang dipanggil saja. Bagas. Bagas. Nama Bagas. Ada bunganya dari mana? Ada bunganya dari
Makan deh. Yang terlambat tidak boleh bertambah. Yang terlambat tidak boleh.